Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Eril Raka dan juru kamera Veriska Emmanuel dari Meikarta, Bekasi, Jawa Barat. Eril, sejauh ini bagaimana jalannya vaksinasi untuk kelas lansia di Meikarta, Bekasi, Jawa Barat? Ya, Julita, sebelum saya menjelaskan bagaimana mekanisme secara detail dan juga bagaimana suasana vaksinasi yang dilakukan di kawasan Meikarta, Bekasi, Jawa Barat, ini saya bisa sampaikan bahwa vaksinasi yang dilakukan saat ini bisa dikatakan sebagai launching seremoni vaksinasi khusus kelompok lanjut usia atau lansia di Kabupaten Bekasi. Dan untuk saat ini ada sekitar 400 orang yang merupakan kelompok lansia yang sudah dijadwalkan akan melakukan vaksinasi di kawasan Meikarta. Dan ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu untuk hari ini tanggal 17 Maret 2021 dan juga akan dibagi setengahnya besok hari, yaitu tanggal 18 Maret 2021, masing-masing 200 orang per harinya. Dan memang mereka harus membawa beberapa dokumen ataupun juga beberapa hal sebelum mereka melakukan vaksinasi. Yang pertama tentunya harus membawa identitas, yaitu KTP. Yang kedua adalah barcode. Dan yang ketiga adalah slip appointment atau perjanjian. Barcode dan appointment ini mereka dapatkan melalui aplikasi MySiloam atau pada saat mereka melakukan pendaftaran. Sehingga memang 400 orang yang akan datang atau tiba di sini, mereka yang sudah melakukan pendaftaran sebelumnya. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak Siloam ini, Julita dan juga pemirsa, pada saat kuota 400 orang untuk vaksinasi kelompok lansia dibuka, ini hanya dalam kurun waktu 18 jam, kuota tersebut habis. Ini bisa kita katakan bahwa antusias dari masyarakat untuk melakukan vaksinasi bersama dengan Siloam di kawasan Meikarta ini cukup tinggi. Dan memang untuk sampai dengan saat ini, ketika mereka sudah melakukan proses administrasi sudah lengkap, nanti tinggal masuk ke dalam, nanti akan ada beberapa tahap seperti registrasi, setelah itu nanti ada screening. Setelah screening baru nanti akan ada vaksinasi. Dan nanti di sebelah kiri saya ini merupakan tempat observasi di mana mereka harus menunggu selama 30 menit setelah mereka disuntikan vaksin ke dalam tubuhnya. Dan memang sampai sejauh ini, Julita dan juga pemirsa, belum ada laporan ataupun juga gejala ataupun juga efek vaksin yang tidak diinginkan. Dan kita harapkan juga bahwa seluruh lansia yang divaksin di Meikarta maupun juga di seluruh Indonesia ini tidak terjadinya gejala-gejala yang tidak diinginkan. Ini tentunya kita ketahui juga bersama bahwa lansia merupakan kelompok yang sangat rentan ini untuk terkena COVID-19. Apalagi dari data Kementerian Kesehatan, sekitar 47,3% mereka yang meninggal dunia merupakan kelompok lanjut usia atau lansia. Sehingga memang keputusan yang tepat bagi pemerintah untuk memprioritaskan kelompok lansia untuk dilakukan vaksinasi. Julita. Eril, apa saja syaratnya untuk bisa ikut vaksinasi di sana? Iya, Julita, tadi saya sempat menanyakan ke beberapa pihak terkait dengan syarat-syarat tersebut, baik kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi maupun juga dari dokter-dokter Siloam yang berada di sini. Sebetulnya memang tidak berbeda jauh syarat-syaratnya dengan kelompok usia 18 sampai dengan 59 tahun. Pada prinsipnya adalah mereka yang divaksin ini harus dalam keadaan sehat dan juga tubuh harus dalam keadaan fit. Begitupun juga proses screening harus dipastikan sudah diisi semua, di mana di situ ada pertanyaan-pertanyaan baik pada saat registrasi maupun juga screening secara langsung yang berada tepat di belakang saya, di mana seperti pertanyaan apakah pernah terpapar COVID-19 atau bukan penyintas COVID-19. Yang kedua adalah apakah ada gejala-gejala seperti sesak napas dan lain sebagainya. Tentunya ini harus terverifikasi terlebih dahulu dan tentunya ini harus ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Setelah itu juga bahwa screening akan tetap dilakukan secara langsung seperti tensi dan juga nantinya akan ada rasio oksigen yang
Nantinya setelah proses ini selesai dan semuanya baik-baik saja, barulah proses vaksinasi akan dilakukan tepat di belakang saya untuk kelompok lanjut usia. Dan berikut hasil wawancara saya bersama dengan pihak dari Meikarta maupun juga dari pihak Siloam. Dari program dari pemerintah, memang untuk bisa divaksin baik yang non lansia ataupun lansia, mereka harus melewati screening kesehatan. Nah, screening kesehatan itu memang diharapkan dari rumah mereka sudah ada datanya. Misalkan mereka punya dokter keluarga mungkin. Nah, di sini di pos atau di step untuk screeningnya sendiri itu lebih ke arah pembuktiannya. Kita lakukan pemeriksaannya sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan dari formnya tadi itu. Yang di program di Meikarta ini merupakan bisa kita bilang sebagai launching seremoni vaksinasi di Kabupaten Bekasi khusus untuk lansia. Nah, kita melakukan selama 2 hari, hari ini dan besok, Rabu dan Kamis. Itu total pesertanya ada 400 lansia yang sudah mendaftar ke kami. Itu dibagi 2 ya berarti Bu, dan itu udah ada jadwalnya. Jadi lansia yang datang ke sini itu tidak perlu menunggu terlalu lama ya berarti? Betul. Kita bagi, jadi setiap harinya ada 200, per jamnya itu sekitar 25 orang. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Albert, memang yang paling mendasar atau perbedaan dari kelompok 18 hingga 59 tahun dengan lansia adalah proses vaksinasi untuk tahap kedua atau full dosisnya. Di mana untuk lansia mereka akan disuntikan full dosis setelah 28 hari setelah melakukan vaksin pertamanya mereka. Hal ini dikarenakan memang untuk lansia proses pembentukan antibodinya tergolong cukup lambat dibandingkan dengan kelompok 18 sampai dengan 59 tahun. Dan kita harapkan bahwa nantinya ini proses untuk lansia akan selesai sampai dengan Mei hingga Juni 2021 seperti penyampaian yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sehingga tentunya pihak dari Siloam, Meikarta maupun juga dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi akan terus bekerja sama untuk memastikan proses ini tidak hanya sampai di 400 orang saja, ini akan berlanjut seterusnya agar proses vaksinasi kepada orang tua kita, orang tersayang kita ini dapat segera dilakukan. Julita. Baik, Eril, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Eril Raka dan juru kamera Veriska Emanuel dari Meikarta Bekasi, Jawa Barat.